Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aditya dengan NIM 23500 31033. Di sini saya akan melanjutkan pendesainan gedung 3 lantai yang kemarin. Untuk materi sekarang kita akan masuk ke pembebanan. Pertama-tama kita klik Define, lalu klik Load Patterns. Di sini kita akan memasukkan beban-beban yang akan dimasukkan. Pertama ada dead load, lalu ada super dead load, dan ketiga ada live load. Karena saya sudah memasukkan di sini, jadi ini sudah muncul. Untuk cara masukkannya sendiri, misal kita akan memasukkan beban dead load, kita klik di sini dead load, lalu type-nya kita cari dead, lalu klik add new load pattern. Selanjutnya kita akan masuk ke menu define, lalu ke menu function, lalu ke response spectrum. Untuk ininya kita pilih from file, lalu klik add new function. Sesudah di sini kita akan masuk ke aplikasi RSA. Misal gedung yang kita bangun akan berlokasikan di Bandung, kita cari di sini Kota Bandung, lalu misal lokasi yang ditinjaunya memiliki tanah tanah lunak, lalu kita klik hitung. Nah, sudah muncul nilai-nilai di sini. Setelah muncul nilainya, kita masuk ke text result. Nah, untuk ininya kita copy sampai ke 6.000. Lalu kita masuk ke Excel. Untuk pastenya kita pilih di sini, use text from result, lalu next saja, next, dan finish. Setelah itu kita save as. Di lalu klik save. Maaf ya, kita ulang untuk save as-nya. Untuk save as type-nya kita klik text ms.dos. Nah, lalu kita save. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan data beban-beban tersebut ke dalam subnet. Nah, kita untuk functionnya kita ganti ke Bandung, klik SE. Untuk filenya tadi yang sudah disimpan, di sini sudah muncul karena di sini formatnya belum kita ganti. Kita ganti ke text tag. Nah, sudah muncul di sini. Lalu klik open. Untuk values-nya kita ganti ke period versus value. Lalu klik display. Nah, kalau grafiknya seperti ini berarti ini sudah benar. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita ke menu define, lalu klik load cache, lalu klik add new load cache. Untuk load cache
type-nya kita ganti ke response spectrum. Untuk namanya kita ganti response spectrum arah X, RSP, X. Ininya tidak kita ganti. Untuk scale faktornya, karena kita menggunakan satuan kilonewton meter, jadi tetap 9,81 dikali 1/8. Lalu kita klik enter. Lalu klik add. Nah, sudah muncul angkanya. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama. Kita klik add copy. Kita ganti namanya menjadi RSP arah Y. Response spectrum arah Y. Untuk ininya tetap sama. Scale faktornya juga sama. Misal kita rubah lagi 9,81 dikali 1/8. Enter. Nah, kita klik sebentar. Oh ya, maaf saya lupa untuk transfer spectrum array-nya ini. Untuk load name-nya kita ubah ke U2, YouTube. Lalu kita klik add. Nah, ini kita delete saja. Lalu klik OK. Kita cek lagi. Ini sudah benar ya. Oke. Oke. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu define lagi. Lalu klik mesh source. Untuk mesh definition-nya kita ganti ke form loads. Untuk load-nya kita memasukkan dead load dan super dead load. Untuk live load kita tidak memasukkannya. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu assign. Sebentar. Kita select plat lantainya terlebih dahulu, mulai dari lantai pertama. Select, lalu ke lantai 2, lalu ke lantai 3. Lalu kita klik menu assign, lalu klik menu area load, lalu klik uniform to frame. Untuk load pattern name-nya kita ganti ke STL, super download. Untuk unitnya tetap kilonewton, optionnya tetap gini. Untuk loadnya kita ganti jadi 1,58677332336. Ulangi lagi, untuk loadnya kita ganti 1,58677332336. Untuk koordinat sistemnya tetap global, untuk directionnya tetap gravity, untuk distribusinya kita ganti ke two-way. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul angka-angkanya. Nah, bisa dilihat di sini. Kita kembali ke menu XY.
Untuk selanjutnya kita akan mengklik balok atau menambahkan beban pada balok yang ditumpuk oleh dinding hanya pada lantai satu dan 2 saja. Kita ke elevasi 4, kita klik semuanya yang di pinggir-pinggir. Lalu pindah ke elevasi selanjutnya. Ini, ini. Sebentar ya, ulangi. Ini. Maaf ya, kita lanjutkan. Kita akan select semua balok yang ditumpuk oleh dinding dari lantai satu sama lantai 2 saja. Lanjut ke elevasi selanjutnya. Setelah itu kita akan masuk ke menu assign, lalu ke frame load, lalu ke menu distribute. Itu load pattern name-nya kita ganti ke super dead load. Untuk unit tidak diganti, ini juga tidak diganti, semuanya tidak diganti, kecuali untuk uniform load-nya kita ganti ke nilai 9,806,501,99,606. Lalu kita klik OK. Kita cek di 3D-nya. Nah, sudah muncul ya. Berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memasukkan beban kombinasi. Pertama-tama kita klik menu define, lalu klik load combination, lalu klik add new combo. Nah, sudah seperti ini. Tidak ada yang diganti. Kita akan memasukkan beban-beban yang akan dimasukkan ke beban kombinasi tersebut. Yang pertama, kita ada dead load. Dead load. Untuk scale faktornya kita ganti ke 1,40. Lalu klik add. Untuk yang kedua, kita memasukkan super dead load beban SDL. Untuk scale-nya juga sama 1,40. Kita klik add, lalu klik OK. Kita akan melakukannya terus-menerus sampai kombinasi 18. Alias
sampai membuat beban kombinasi ke-18. Untuk yang kedua, kita akan masukkan beban dead load. Untuk scale-nya ganti 1,20, lalu klik add. Selanjutnya beban SDL, scale-nya sama, lalu beban live load. Untuk scale-nya 1,60. Lalu klik add. Itu kombinasi dua selesai. Lalu kita akan membuat beban kombinasi ketiga. Untuk beban kombinasi ketiga ini kita masukkan dead load, scale-nya 1,34, lalu klik add, lalu beban SDL sama scale-nya 1,34, lalu beban live load scale-nya 1,00, lalu beban gempa pada arah X 1,30, klik add, lalu pada arah Y juga dengan nilai scale faktornya 0,39, lalu klik OK, klik add, lalu klik OK. Untuk beban kombinasi 4, yang pertama ada dead load dengan nilai 1,34, and lalu ada beban super dead load dengan nilai sama, lalu ada beban live load dengan nilai 1, lalu ada beban gempa pada arah X dengan nilai 1,30, dan juga pada arah Y dengan nilai minus 0,39. Lalu klik add, lalu klik OK. Untuk beban kombinasi 5, ada dead load dengan nilai 1,34, lalu klik add, lalu SDL dengan nilai serupa, lalu live load dengan nilai 1, lalu beban gempa arah X dengan nilai 1,30, lalu beban gempa pada arah Y dengan nilai 0,39. Maaf untuk tadi beban kombinasi keempat. Yang ini kita modify sama 39 ini berapa minus. Untuk beban kombinasi 6, bebannya sama 1,34, beban SDL-nya sama 1,34, beban levelnya sama, nilainya 1,
Untuk beban gempa rangka X-nya 1,30 dan beban gempa lainnya 0,39. Klik add, kita pastikan tidak ada yang salah. Oh iya, kalau plus minusnya kita salah ya. Untuk RSPX ini minus modify, ini juga minus modify. Oke, berarti yang kombinasi 5 tadi salah. RSPX ini minus ya, modify. Untuk arah Y-nya plus. Oke, kombinasi 4 berarti tadi benar, ininya minus. Untuk selanjutnya, beban kombinasi ketujuh, untuk downloadnya 1,34, live loadnya, untuk skor downloadnya sama 1,34, untuk live loadnya sama juga dengan nilai sebelumnya yaitu 1. Untuk beban gempa arah X plus 0,39, beban gempa arah Y plus juga dibalik jadi 1,30. Lalu klik OK. Untuk beban kombinasi ke-8, downloadnya 1,34 tetapnya. Skor downloadnya tetap juga 1,34. Live loadnya juga sama 1. Dan SPX-nya plus ya 0,39. Untuk arah Y juga tapi minus sekarang, minus 1,30. Oke, lakukan hal yang sama pada load 1,34, SDL-nya 1,34 juga, 62, 1,00, SPX-nya sekarang jadi minus 0,39, SP-nya sekarang jadi plus 1,30. Oke, oke. Untuk beban kombinasi ke-10, nilai downloadnya sama 1,34, downloadnya juga sama 1,34, untuk levelnya juga sama, nilainya 1.
Untuk beban gempa akan X semuanya jadi minus minus 0,39. Maaf ya belum ganti pakai SPX. Nah, pakai SPJ juga sama jadi minus 1,30. Lalu add dot blank oke. Untuk selanjutnya kita masukkan beban kombinasi ke 11. Subtotalnya jadi berubah, nilai skalanya menjadi 0,76. Klik add, lalu super deadload-nya sama 0,76. Untuk levelnya tidak ada. Untuk beban gempa X-nya 1,30 positif plus. Untuk beban gempa Y-nya plus 0,39. Lalu klik OK. Untuk beban kombinasi ke-12, yang judulnya sama 0,36, SDL-nya sama plus 0,76, tidak memasukkan live load, langsung ke SPX dengan nilai plus 1,30. Untuk RSP-nya jadi minus 0,39. Klik add, klik OK. Untuk beban kombinasi ke-13, labelnya sama 0,76. Untuk SDL-nya juga sama 0,76. Untuk nilai LSPX-nya menjadi minus 1,30. Untuk LSPY-nya menjadi positif plus 0,39. Lalu klik OK. Untuk beban kombinasi ke-14, nilai deadload-nya sama 0,76. Untuk STL-nya juga sama, tetap 0,76. Untuk RSPX-nya jadi minus 1,30. Untuk RSPY-nya sama menjadi minus 0,39. Klik OK. Untuk selanjutnya beban kombinasi ke-15. Untuk nilai deadload-nya tetap sama 0,76. Nilai SDL-nya juga sama 0,76. Tidak memasukkan nilai live load, langsung ke RSPX dengan nilai dibalik sekarang menjadi plus 0,39. Lalu klik add, nilai RSPI-nya jadi 1,30. Klik add, lalu klik OK. Beban kombinasi ke-16, deadload-nya sama 0,76. Nilai SDL-nya juga sama 0,76. SPX minus 0, oh maaf sorry
Untuk PX-nya plus terlebih dahulu 0,39. Untuk arah Y-nya baru minus 1,30 minus 1,30. Lalu klik add, klik OK. Selanjutnya beban kombinasi ke 17. Maka download. Untuk nilainya sama, tetap 0,76. SDL juga sama, SPX jadi minus sekarang 0,39. Untuk arah Y berarti positif 1,30. Lalu klik OK. Untuk yang terakhir, beban kombinasi ke 18. Nilai deadload-nya sama 0,76. Nilai live load-nya juga, nilai SDL-nya juga sama 0,76. Tetap tidak memasukkan live load, langsung ke SPX, dan semuanya jadi minus sekarang. Minus 0,39. SPY-nya juga sama, jadi minus 1,30. Klik add, lalu klik OK. Sesudah memasukkan semua beban kombinasi dari 1 sampai 18, kita klik OK. Dan untuk materi sekarang sampai pembebanan di sini, yaitu sampai materi kombinasi pembebanan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.